Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Sofwan Arif. Di sini kita akan belajar mata pelajaran konstruksi jembatan. Materinya yaitu klasifikasi jembatan. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait materi sebelumnya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi sebelumnya, kita akan lanjut ke dalam materi yang sekarang, yaitu klasifikasi jembatan. Nah, di sini ada pengertian jembatan. Sepertinya semuanya udah tahu ya jembatan itu apa. Jadi, jembatan itu merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau traffic flows. Di sini mungkin semuanya udah tahu ya apa itu jembatan. Karena kita hidup di Jakarta itu banyaklah kayak jembatan layang atau jembatan untuk menyeberangi kali-kali lah. Kemudian di sini ada klasifikasi jembatan. Di materi ini kita mengklasifikasikan jembatan berdasarkan 3, yaitu yang pertama berdasarkan material yang digunakan pada jembatan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada fungsi dari jembatan. Kemudian yang ketiga klasifikasi jembatan berdasarkan lokasi jembatan. Lokasi jembatan bisa itu jembatan di darat, jembatan di laut, dan lain-lain. Nah, yang pertama di sini klasifikasi jembatan berdasarkan material jembatan. Untuk yang pertama itu jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan sederhana ditinjau dari segi konstruksi yang sangat mudah, atau dapat diterjemahkan struktur terbuat dari material kayu yang sifatnya darurat atau tetap dan dapat dikerjakan atau dibangun tanpa peralatan modern. Untuk contoh dari jembatan kayu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Seperti ini konstruksi kayu. Terbuat dari kayu semua, dari pegangannya, railing atau pijakannya. Kemudian yang kedua ada jembatan yang terbuat dari baja. Jembatan baja adalah jenis jembatan yang menggunakan baja sebagai bahan utama dalam struktur pembangunannya. Baja dipilih karena memiliki kekuatan tinggi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menahan beban besar. Jembatan baja ini biasanya digunakan pada jembatan untuk rel kereta api, yaitu jembatannya menggunakan baja. Dan yang ketiga yaitu ada jembatan beton. Untuk jembatan beton sendiri pengertiannya itu adalah jenis jembatan yang menggunakan beton sebagai bahan utama dalam konstruksi strukturnya. Beton, terutama beton bertulang dan beton pratekan, sering digunakan karena kekuatannya, durabilitasnya, dan fleksibilitasnya dan dalam desain. Contoh dari jembatan beton bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Itu biasanya seperti kalau di Jakarta itu seperti flyover. Flyover itu terbuat dari beton biasanya. Kemudian jalur MRT yang di atas tuh, contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada klasifikasi jembatan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu jembatan jalan raya.
jenis jembatan yang dibangun untuk mendukung lalu lintas kendaraan bermotor, termasuk mobil, truk, dan bus. Jembatan ini merupakan bagian integral dari jaringan transportasi yang memungkinkan akses lintas sungai, lembah, jalan raya lain, atau rintangan fisik lainnya. Untuk contoh dari jembatan jalan raya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, dia ini melintasi jalan raya di bawahnya. Itu jembatan jalan raya. Nah, kemudian jembatan berdasarkan fungsinya yang kedua yaitu jembatan rel kereta api. Jembatan rel kereta api adalah jenis jembatan yang dirancang khusus untuk mendukung lintasan kereta api. Jembatan ini harus mampu menahan beban berat dan getaran yang disebabkan oleh kereta api, serta memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Nah, gambarnya seperti ini untuk jembatan kereta api. Biasanya itu menggunakan baja. Material yang digunakan untuk jembatan rel kereta api itu biasanya baja. Kemudian yang terakhir itu ada jembatan pejalan kaki. Jembatan pejalan kaki adalah jenis jembatan yang dirancang khusus untuk digunakan oleh pejalan kaki dan seringkali juga oleh pesepeda. Jadi jembatan pejalan kaki itu tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi sepeda juga bisa menggunakan jembatan tersebut. Jembatan ini menyediakan cara yang aman dan nyaman untuk menyeberang di atas rintangan seperti jalan raya, sungai, atau rel kereta api. Di Jakarta mungkin sudah banyak ya jembatan pejalan kaki atau bisa disebut juga JPO, jembatan penyeberangan orang. Di halte-halte Transjakarta mungkin itu jembatan termasuk ke jembatan pejalan kaki. Kemudian di sini ada klasifikasi jembatan berdasarkan lokasinya. Jadi yang pertama itu ada jembatan darat. Jembatan darat merupakan struktur yang menghubungkan dua wilayah darat yang terpisah oleh rintangan seperti lembah, jurang, atau daerah perairan dengan membangun jalan atau jalur di atasnya, namun tetap berada di permukaan tanah atau sedikit terangkat. Nah, untuk contohnya itu seperti gambar di atas ini. Ini mungkin fotonya dari daratan yang di seberang dari rumah-rumah ini. Di bawahnya itu ada jurang atau lembah. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ada jembatan laut. Nah, jembatan laut ini jembatan yang dibangun di atas perairan laut untuk menghubungkan dua wilayah darat yang terpisah oleh lautan. Jembatan ini dirancang untuk menahan kondisi laut yang keras, termasuk gelombang, arus, dan angin yang kencang. Nah, untuk contoh dari jembatan laut nih seperti gambar sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kanan ini jembatan Golden Gate ya. Dia itu jembatan yang menyeberangi lautan yang luas. Jadi jembatan ini sangat panjang melewati lautan. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini ada jembatan underpass. Jembatan underpass adalah struktur yang dibangun di bawah permukaan tanah atau di bawah jalan raya, rel kereta api, atau rintangan lainnya untuk memungkinkan lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, atau air mengalir melintas area tersebut tanpa gangguan dari lalu lintas di atasnya. Untuk contohnya seperti ini jembatan underpass. Dan di Jakarta itu mungkin sudah banyak ya jembatan underpass, seperti kalau orang Jakarta Timur tuh seperti di Matraman atau Jatinegara itu ada jembatan underpass seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian materi klasifikasi jembatan, klasifikasi berdasarkan materialnya, kemudian berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan lokasinya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ada tugas mandiri. Untuk tugas mandirinya itu kalian setelah mempelajari materi tentang jembatan, carilah minimal 4 jembatan dan lakukan sebuah pengamatan, lalu klasifikasikan jembatan tersebut. Untuk deadline-nya 1 minggu ya, 1 minggu, dan lakukan presentasi di depan kelas. Berarti presentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.